Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Bukan Smith, Smith. Kalau bin Smith itu Sayyid. Kalau bin Smith itu bukan Sayyid. Tapi dia gurunya Sayyid juga. Bin Smith guru-gurunya Sayyid juga. Termasuk juga Sayyid. Masyayikh. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan kepada Allah. Walaupun seorang sayyid itu di dalamnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Saya itu bermati. Nanti kalau saya bicara ini nanti tidak ada sedikit. Sudah pernah kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai tuntas mengenai istinja, syarat-syaratnya. Nah, ini pentingnya fikih. Saya lebih suka baca kitab seperti ini daripada cuma hadir ceramah-ceramah. Nah, kalau hadir ceramah bagus ya, bagus. Kita dengar nasihat itu penting, tapi lebih penting lagi kita mendengar ilmu seperti ini, membaca kitab jadi runut dan tidak diawang-awang, semuanya ada tercatat. Dan ini kitab yang menulis adalah ulama yang punya kedudukan di sisi Allah, dibaca oleh para wali. Para wali semuanya membaca kitab ini, yang mensyarahkan juga wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita niat setiap membaca kitab seperti ini, ya Allah, saya niat seperti niatnya wali-wali itu ketika baca kitab ini, supaya saya dapat berkah seperti mereka dapat berkah. Amin. Nah, saya juga suka karena saya mengulang apa yang sudah pernah dipelajari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk penuntut ilmu yang tulus, diberi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Amin. Kemudian faslun, kita sudah pernah bahas apa yang arti faslun. Furudul wudu sittatun. Furudul wudu, furud itu jamak dari fardu. Fardu itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang diwajibkan. Dari wudu itu ada 6 hal. Fardu itu secara bahasa artinya an-nasib wal lazim. An-nasib, fardu itu artinya bisa berarti bagian. Secara bahasa bisa berarti saham atau bagian. Bagianmu sekian, bagianku sekian. Itu di dalam bahasa Arab bisa disebut fardu. Tetapi fardu itu bisa secara bahasa bermakna lazim. Lazim itu sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Faradha 'alaikal Qur'an, telah dibagikan untuk kamu itu Al-Qur'an. Atau bisa ayat yang lain yang menunjukkan fardu bermakna lazim. Nah, tapi secara dalam ilmu fikih, definisi fardu itu adalah alladzi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dalam ilmu fikih, definisi fardu itu adalah perbuatan atau sesuatu yuthabu ala fi'lihi, yang diberi pahala atas pelakunya atau seseorang yang melakukan. Fardu adalah perbuatan seseorang mendapat pahala jika dia melakukan perbuatan itu. Artinya
secara simpel fardu itu jika kita kerjakan kita mendapat pahala. Wa yu'aqab ala tarkihi, dan dihukum orang-orang yang meninggalkannya. Kalau kita mengerjakan kita mendapat pahala, kita meninggalkan mendapat dosa, dihukum. Yu'aqab ala tarkihi, dihukum bagi yang meninggalkan. Fardu itu diantara muradif atau sinonimnya adalah wajib. Wajib, lazim, wajib itu sinonim dari fardu. Nah, fardu ini adalah salah satu hukum di dalam Islam di antara 7 hukum yang lain. Jadi di dalam Islam itu hukum itu ada 7. Yang pertama fardu. Jadi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu sinonimnya manduh, atau nafilah. Jadi kata sunnah itu di dalam fikih bisa disebut manduh, sesuatu yang disunahkan, atau nafilah itu juga sesuatu yang disunahkan. Apa maknanya sunnah atau manduh? Yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. Perbuatan sunnah adalah perbuatan yang mereka yang mengerjakannya mendapat pahala, dan yang meninggalkannya tidak dihukum. Wala yu'aqab ala tarkihi, artinya tidak berdosa. Tapi walaupun tidak berdosa, merugi. Ya, meruginya karena dia ketinggalan keuntungan. Nah, kalau kita membahas ilmu fikih, ya sampainya di sini. Wala yu'aqab ala tarkihi, tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Tapi kalau kaum sufi ditambahi lagi definisinya. Tidak dihukum bagi yang meninggalkan perbuatan sunnah, tetapi dia rugi. Rugi karena meninggalkan keuntungan. Makanya jangan belajar fikih saja. Orang yang belajar fikih saja itu seperti orang yang makan nggak minum-minum, serot gitu kan. Haus makan dan minum-minum. Nah, dulu salah satu guru saya namanya Bukan, dulu pernah datang ke Indonesia. Ya. Dia kalau ngajar fikih, tengah-tengah pelajaran fikih berhenti dulu, suruh baca qasidah. Kenapa ini? Ustaz kok tengah-tengah belajar baca qasidah? Biar enggak seretan dengan ini fikih ini, hukum semuanya, biar dikasih dendangan-dendangan, puji-pujian buat Rasul supaya bisa menggunakan. Jangan cuma fikih saja, ada fikih itu tapi penting ya. Kalau orang nggak tahu fikih, nggak tahu hukum nanti di dalam dan itu. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram itu kebalikannya fardu atau wajib. Kalau wajib tadi yu'aqabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Kalau haram kebalikannya. Kalau haram yu'aqab ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Orang yang mengerjakannya mendapat dosa, orang yang meninggalkannya mendapat pahala. Kebalikannya wajib. Kalau wajib yang menjalankan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Tapi kalau haram, yang menjalankan yang dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala. Contohnya khamar, zina, naudzubillah min dzalik, judi, naudzubillah. Yang mengerjakan dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala. Tapi yang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalkannya bukan karena Allah, dia tidak dapat pahala. Sama seperti orang yang mengerjakan amal wajib bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga tidak dapat pahala dari Allah. Orang yang sholat fardu, apa niat kamu sholat fardu? Dari awal
niatnya supaya dibilang orang soleh. Jadi mengerjakannya dari awal itu niatnya seperti itu. Kalau dia mulai mengerjakan amal itu, titik tolak amal tadi karena ingin mendapat pujian bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang sholatnya ingin mendapat ridho Allah, di tengah-tengah timbul riya. Nah, ini masih dapat pahala walaupun berkurang pahalanya. Nah, tapi kalau dari awal dia bukan karena Allah, tidak ada pahalanya. Sama juga seperti orang yang meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Karena apa kamu meninggalkannya? Kalau karena Allah, kamu dapat pahala. Kalau kamu mengerjakan atau meninggalkan perbuatan haram tadi, kenapa kamu tidak zina? Takut penyakit AIDS. Nah, betul, karena perbuatan zina itu bisa menimbulkan penyakit macam-macam. Tapi kamu meninggalkannya karena apa? Karena takut penyakit tadi. Kalau tidak ada penyakit, ya mungkin saya melakukan. Tapi karena ada penyakit, dia tidak berzina. Ini tidak dapat pahala. Kamu kenapa enggak minum minuman? Seperti teman-teman kamu yang lain. Teman saya ada minum minuman keras itu, ginjalnya kena, jadi cuci darah terus dia. Kalau ada obat yang minuman keras yang tidak menimbulkan saya ginjal, mau saya. Ini bukan karena Allah ini namanya. Dia tidak dapat pahala. Jadi harus meninggalkannya karena mengharap ridho Allah. Mengharap ridho. Sama juga orang yang melakukan perbuatan sunnah. Orang melakukan perbuatan sunnah. Kamu kenapa sih menggunakan siwak terus setiap hari atau gosok gigi setiap hari? Ya gosok gigi biar gak lubang gigi saya. Selesai. Dan dapat pahala dari Allah SWT. Terus yang betul bagaimana? Gosok gigi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sering menggosok giginya, membersihkan giginya. Nah, kenapa kamu setiap hari mandi? Setiap hari mandi kenapa? Ya biar bersih badannya, dapat pahala mandi kamu. Nah, walaupun mandi itu bukan, mandi itu nanti tergolong mubah ya. Tapi kalau gosok gigi itu disunahkan. Kemudian umpamanya perbuatan sunnah yang lain. Kamu kenapa pakai kopiah? Mengenakan kopiah ini. Pakai sarung. Kenapa? Ya biar keren lah. Sekarang ini orang mana ke masjid yang pakai sarung, pakai kopiah. Tidak ada pahala sunnah. Tapi kalau kamu mengenakan kopiah, mengikuti hadis Rasulullah SAW, "Farid bainana wa bainal kuffar al-amaim al-qalanis." Al-qalanis Nabi mengenakan qalanis. Qalanis itu jamak dari qalaniswah. Qalaniswah itu artinya kopiah ini. Yang pertama kali nyebut kopiah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dulu zamannya Rasulullah qalaniswah. Di zamannya Sayyidina Ali mengenakan penutup kepala namanya, kalau orang Indonesia bilang kopiah, kalau dalam bahasa Arab kufiyah, karena penutup kepalanya dari kufah, makanya kemudian disebut kufiyah. Kemudian orang Indonesia kopiah, jadi kopiah. Tapi yang disebut awal mulanya namanya qalaniswah. Kemudian pakai sarung karena Nabi Muhammad SAW pakai izar, sarung. Rasulullah itu pakai sarung. Saya mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dapat pahala. Kenapa kamu tersenyum? Saya mau mengikuti sunnah Nabi karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tabasumuka fi wajhi akhi sadaqah." Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Saya senyum ini mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Kamu senyum biar apa? Biar jual beli saya good. Senyum itu kenapa? Biar dia mau jual beli sama saya. Kalau saya cemberut terus tidak ada yang mau beli
Oh, berarti kamu senyum karena cari uang, ya? Ya sudah, dapatnya uang, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu seterusnya. Kemudian berikutnya ada makruh. Kalau haram kebalikannya wajib, kalau makruh kebalikannya sunnah. Sunnah itu yusabu ala fi'lih wa la yu'aqab ala tarkih. Tapi kalau makruh yusabu ala tarkihi wa la yu'aqab ala fi'lih. Kalau makruh yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan tidak berdosa, tidak dihukum. Contohnya memakan sesuatu yang baunya keras, itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Memakan makanan yang baunya tajam, baunya keras, gitu ya. Jadi kalau kita buka mulut yang pingsan orang 10. Nah, makanannya tidak haram padahal. Contohnya dulu di masa Rasulullah SAW, Nabi tidak makan bawang karena bawang di masa itu susah baunya itu dihilangkan, kata Rasulullah. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Karena kata Rasulullah SAW, aku itu selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi tidak makan itu. Nah, kita bagaimana? Kalau mau zikir jangan makan bawang. Nah, kalau sudah selesai zikir, mau tidur malam tidak ada masalah. Habis itu sikatan. Makan jengkol sama. Jengkol juga. Jengkol. Terus makan apa lagi yang mau? Makan durian. Waduh, makan durian. Mau pergi ke masjid, hadir maulid makan durian. Di soft pertama, terus kemudian bersendawa. Pingsan semuanya, bahasanya bisa salah semua di maulidnya ya. Bahasanya bisa kebalik-balik, pasal 1 dibaca yang kedua, pasal kedua dibaca ketiga. Mau sholat berjamaah makan sesuatu yang tajam, imamnya jadi lupa. Sunnahnya tidak seperti itu. Makruh itu kebalikan sunnah. Jadi kalau ditinggalkan, mau makan durian, mau makan jengkol, mau makan bawang, sebentar lagi padahal mau sholat ini. Oh, saya tinggalkan. Kenapa kamu tinggalkan? Gak enak ketemu orang, masa mulutnya bau, gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya karena kamu tinggalkan karena makhluk sama orang. Nah, kamu meninggalkan karena apa? Saya tidak mau mengganggu penciuman orang, dapat pahala ya. Nah, dan mau mengusik orang. Atau kamu meninggalkan orang, saya sebentar lagi kan mau ibadah. Masa makan bawang, masa makan durian, dapat pahala. Nah, jadi tergantung niatnya. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah dalam bahasa Arab, mubah juga ya. Mubah itu la yusabu ala fi'lihi aw tarkihi wa la yu'aqab alaihi. Mubah itu adalah dilakukan atau ditinggalkan, tidak ada pahala. Maksudnya dilakukan, ditinggalkan, tidak ada pahalanya. Dan dilakukan, ditinggalkan, tidak ada dosanya, tidak ada hukumannya. Tidak berpahala, tidak berdosa bagi pelakunya atau bagi yang meninggalkan. Kalau ada perbuatan yang jika kita lakukan atau kita tinggalkan tidak mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala, maka perbuatan itu disebut perbuatan mubah. Contohnya sarapan pagi. Sarapan pagi tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis siapa yang sarapan pagi masuk surga tingkat pertama, atau siapa yang meninggalkan sarapan pagi
dia disiksa di neraka yang paling dalam. Enggak ada. Termasuk mandi tidak ada, itu bisa menjadi mubah. Itu berarti perbuatan mubah. Tapi perbuatan yang mubah itu seperti yang saya sampaikan di awal, perbuatan mubah itu jika disertai niat yang baik maka akan meningkat menjadi berpahala atau bahkan menjadi sunnah. Kalau kita ikat perbuatan mubah itu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau perbuatan sunnah yang betul-betul zatnya sunnah seperti sholat ba'diyah, sholat qabliyah itu sunnah secara zatnya. Kita tidak niat apa-apapun, tidak niat mengikuti Nabi pun, kalau kita mengerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dapat pahala sunnah. Kita sudah dapat pahala sunnah. Meninggalkannya juga tidak berdosa. Kemudian setelah itu ada namanya sahih, hukum sahih atau sah. Hukum sah atau sahih ini adalah kalau di masalah ibadah adalah sesuatu yang jika dilengkapi mengesahkan ibadah tadi atau menggugurkan kewajiban ibadah tadi. Itu namanya hukum sahih. Jadi kalau dilengkapi ibadah itu menjadi sahih, menjadi sah. Makanya di setiap ibadah kan ada syarat sah. Kalau di dalam muamalah, contohnya dalam pernikahan, di dalam jual beli, di dalam warisan, sah itu adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam muamalah tersebut menurut syariat. Hal-hal yang wajib dilakukan dalam muamalah tersebut menurut syariat. Contohnya, orang mau jual beli, di antara syaratnya harus ada pembelinya, harus ada penjualnya, harus ada akad. Kalau tidak ada, maka tidak sah jual belinya. Orang mau menikah, harus ada mempelai laki-lakinya, mempelai wanitanya, harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada akadnya. Kalau tidak ada, tidak sah. Berarti itu hal-hal yang wajib dipenuhi untuk mengesahkan muamalah tersebut secara syar'i. Yang terakhir, lawan dari sah adalah batil. Batil itu juga disebut batal atau fasid, rusak. Kalau di dalam ibadah, batil itu kebalikannya sah. Kalau sah tadi hal-hal yang harus dipenuhi agar ibadah itu menjadi sah. Kalau batil adalah batil itu adalah perbuatan yang jika dilakukan menggugurkan keabsahan ibadah tadi. Batal namanya, yang jika dilakukan menggugurkan keabsahan ibadah. Itu kalau di dalam ibadah. Kalau di dalam jual beli adalah di dalam muamalah, maksud saya itu kalau di dalam muamalah batil itu adalah segala perbuatan muamalah
yang bertentangan dengan syariat. Itu namanya batil. Yang bertentangan dengan syariat. Umpamanya warisan, ya, warisan. Anak laki itu dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Wah, ini zamannya sudah lain, sama rata, laki perempuan sama rata. Ini batil. Ini batil. Nggak bisa kita bilang dan orang yang melaksanakan sesuatu yang batil bertentangan dengan syariat, maka dia mendapat dosa. Jadi salah kalau kita bilang haram, salah, itu karena itu batil. Kalau haram lain lagi, haram itu berzina, berjudi, gitu ya. Kalau itu namanya itu adalah perbuatan yang batil. Atau orang jual beli, menjual sesuatu yang bukan barangnya. Padahal di antara sahnya jual beli itu yang dijual itu adalah milik penjual. Saya mau menjual sesuatu, barang yang saya jual ini harus mutlak milik saya, baru bisa saya menjual. Kemudian, tapi saya menjual barangnya orang lain. Orangnya belum tahu dia, belum ada deal dengan saya. Tapi saya tahu barang itu mau dijual. Cuma saya belum ada interaksi dengan orang tersebut. Saya jual barang orang tersebut ke orang lain. Yang kamu jual barangnya siapa? Barangnya tidak ada. Ini perbuatan seperti ini, jual beli seperti ini, batil. Uang yang dihasilkan adalah uang dari interaksi batil. Nah, makanya uang tersebut nanti syubhat, tersusupi hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, dan itu nanti akan berpengaruh dalam mereka yang mengkonsumsi tahu atau tidak tahu. Ini penting sekali kita belajar hukum syariat. Nah, lalu makna furudul wudu sittah, maknanya yaitu hal-hal yang menjadikan wudu itu terwujud. Hal-hal yang menjadikan wudu itu terwujud itu ada 6. Fardu itu juga disebut rukun. Dalam hal ini dia disebut rukun. Berarti furudul wudu sittah, maksudnya arkanul wudu sittah, rukunnya wudu itu ada 6. Makanya kalau di dalam kitab yang lain bukan furudul wudu tapi arkanul wudu. Ini mana yang betul? Arkanul wudu atau furudul wudu? Dua-dua betul. Karena walaupun lebih tepat arkan, karena furud itu bisa bermakna sesuatu rukun, sesuatu yang tidak bisa terwujud kecuali dengan wujudnya rukun tersebut. Rukunnya wudu ada 6. Berapa ini? Kayaknya sudah ngantuk semuanya. Tambah 5 menit ya. Rukunnya wudu ada 6. Kalau pikir jangan lama nanti tidur. Yang pertama, rukun yang pertama adalah an-niyah, niat. Niat itu apa sih? Niat itu secara bahasa artinya al-qasdu. Niat itu bermaksud. Jadi kalau secara bahasa aqsudul Ka'bah, aku bermaksud menuju ke Ka'bah, saya bisa mengucapkannya nawaitul Ka'bah. Anwi Ka'bah, anwi Ka'bah. Aku bermaksud menuju ke Ka'bah. Bisa juga. Itu secara bahasa. Tetapi definisi niat, apa definisi niat?
Definisi niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Definisi niat adalah bermaksud melakukan suatu perbuatan muqtarinan, yaitu bersamaan dengan dilakukannya perbuatan tadi. Bermaksud melakukan suatu perbuatan bersamaan dengan dilakukannya perbuatan itu. Ini biasanya kalau definisi ini bikin puyeng, tapi kalau nanti dijelaskan nanti akan mudah apa maknanya. Contohnya sholat. Kapan niatnya sholat? Awal perbuatan sholat, perbuatannya bukan ucapannya. Awal perbuatan sholat adalah takbiratul ihram. Nah, kapan waktunya sholat? Kapan waktunya niat? Waktunya niat bersamaan dengan awal rukun sholat itu, awal perbuatan sholat itu, yaitu takbiratul ihram. Berarti kapan waktunya niat? Waktunya niat sholat pada saat kita takbiratul ihram. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, hakikat niat itu sendiri itu bersamaan sesuatu yang dihadirkan di dalam hati di awal perbuatan. Itu hakikat dari niat. Dan hukumnya niat, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ghaliban. Secara umum hukumnya niat itu adalah wajib. Berarti nanti ada niat yang sunnah. Ya, nanti akan kita pelajari apa itu. Nah, tempat niat adalah hati. Talaffuz biha sunnah, melafazkannya hukumnya sunnah. Tempatnya niat ada di hati, melafazkannya hukumnya sunnah. Kemudian waktunya niat di awal ibadah. Jadi kita bisa mengetahui pertama niat itu hukumnya wajib. Kemudian niat itu tempatnya ada di hati, melafazkannya hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, waktunya niat di awal ibadah, kecuali puasa. Karena puasa kita nggak tahu awal ibadahnya puasa kan. Awal ibadah ini kan mau Ramadan sebentar lagi. Kapan niatnya puasa? Kalau untuk puasa itu, niatnya puasa itu tabyitun niyah. Tabyitun niyah, niatnya puasa itu bisa di malam hari. Kapan waktunya? Dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya, sampai sebelum terbit fajar. Itu niatnya puasa. Nah, kenapa kok niatnya khusus puasa bisa seperti itu? Karena kalau niatnya puasa itu harus di awal ibadah puasa, akan menyulitkan. Karena awal ibadah puasa itu terbitnya fajar shadiq, adzan subuh. Kalau kita disuruh niat di awal ibadah puasa, berarti setiap malam kita bulan Ramadan harus pergi ke pantai semuanya, nunggu matahari terbit. Sampai matahari terbit sama-sama nyawa itu sama badan, nggak bisa kan menyusahkan. Makanya syariat itu memudahkan. Khusus untuk puasa kita boleh menginapkan niat, jadi itu niat. Waktunya dari mulai tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar. Nah, walaupun niat seperti puasa itu sebetulnya namanya bukan niat, itu namanya azm. Azm itu dorongan-dorongan yang terjadi di dalam hati seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sebelum dia berbuat. Itu namanya azm. Makanya kalau ada orang mengatakan
Loh, Ustaz, masa saya mau sholat harus niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram? Iya. Kalau ilmu fikih seperti itu. Nah, saya akan jalan dari rumah itu sudah niat untuk sholat. Kalau kamu jalan dari rumah, pada waktu kamu jalan dari rumah atau mau berjalan masuk ke masjid, niat kamu untuk sholat itu di dalam fikih itu belum dinamakan niat. Di dalam fikih itu namanya azm. Azm itu dorongan yang timbul di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu namanya azam. Jadi kalau kamu berazam melakukan suatu ibadah, azam kamu itu dalam bahasa Indonesia kan juga azam. Azam kamu itu belum cukup untuk mengcover niat. Azam kamu tadi belum disebut niat. Jadi kalau ada orang umpamanya saya mau masuk masjid, di dalam hati saya masuk masjid, nanti sampai masjid saya mau sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian saya tambah niat tadi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah sholat saya. Sholat saya tidak sah. Kenapa? Karena kami belum niat. Loh, tadi saya masuk masjid karena memang saya mau niat. Ya, itu namanya azam, itu bukan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, niat puasa, kalau niat puasa dia tadi itu niat di malam hari sampai sebelum adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh dia baru niat, tidak sah. Puasanya tidak sah. Jadi makanya kita jangan lupa setiap malam kita niat puasa. Kalau di masjid-masjid tradisional kan ada sholat tarawih dipimpin langsung. Nawaitu, sauma qadin, dan sebagian di tempat-tempat di rumah-rumah itu sebagian habis buka langsung niat buat besoknya supaya tidak ketinggalan niat. Tidak ketinggalan niat. Baik, kita lanjutkan lagi masalah niat ya. Sedangkan caranya niat bagaimana? Caranya niat ini berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang mau dilakukan. Berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang mau dilakukan. Ibadah perbedaannya bagaimana? Sebetulnya niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Niat itu bisa membedakan kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Umpamanya saya biasa makan, ubah, tapi saya makan niat mendekatkan diri kepada Allah, jadi ibadah makan saya. Jadi niat itu bisa membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Dan niat itu juga membedakan tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah itu ada sunnah, ada fardu. Dengan niat, tingkatan ibadah itu bisa dibedakan. Itu fungsinya niat. Nah, sedangkan pelafalan niat itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan ibadah yang akan dia jalani. Makanya kalau niat puasa, nawaitu sauma qadin, fardhan lillahi ta'ala. Kalau niat sholat bukan nawaitu tapi usolli fardhan. Kalau niat wudu, nawaitul wudu, nanti akan kita pelajari. Nah, ini sampai di sini dulu ya masalah niat karena waktunya sudah jam berapa ini? Jam 8. Sudah lapar semua. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Malam Jumat kedua mungkin debatnya itu ya, Heri sama Evi. Nanti mungkin siapa yang mau ikut bisa juga diberi alamatnya. Mungkin kalau ada grupnya ini bisa diberi informasi. Tapi saya kira sama juga orang yang sudah
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan lahiriah kita, batiniah kita, dan dipantaskan kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bima a'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alaina tawbah taghsil li kulli hawa wastur lana al-awqati wa hadi al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نعطى بكل بالمصطفى رسوله نعطى بكل سهول بالمصطفى رسوله نعطى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه هذا ضش السحب والحمد لله بالبلد والثناء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله